Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, ceria dan bahagia untuk Anda semuanya, saudara. Saya Kamar Kasar hadir lagi untuk Anda dalam talkshow spesial dengan Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassau, yang mana pagi hari ini hadir kembali bersama saya dan menyapa pemirsa di rumah. Ada Bapak Dr. Mahyudin, spesialis bedah, yang mana hari ini kita mengupas seputar pelayanan bedah COVID di RSUD Andi Makassau. Selamat pagi, Dok. Pagi. Selalu sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dan semangat ceria pastinya. Baik, Yeah. Nah Dok, langsung saja mungkin kita ini karena pertama paradigma kesini sudah semakin bagus. Sekarang orang sakit sudah mau ke rumah sakit. Dulu kan mohon maaf takut di COVID kan katanya. Gitu kan. Nah ini bagaimana prosedur seputar pelayanan untuk bedahnya sendiri, bedah COVID seperti itu, silakan. Iya, oke. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa selama pandemi COVID yang sudah lebih dari 1 tahun terakhir ini kita alami, ada beberapa dampak yang diakibatkan terutama dalam hal layanan bedah. Salah satunya adalah untuk kondisi sekarang ini biasanya pasien datang itu dalam kondisi-kondisi yang stadium lanjut. Contoh misalnya untuk tumor. Untuk tumor itu beberapa hari yang lalu kami melakukan tindakan operasi terhadap seorang pasien dengan tumor abdomen. Alasannya satu, saya sempat mengangkat tumor itu sebesar bola takro lah besarnya ya. Ya lumayan besar. Alasannya setelah saya tanya kenapa terlambat datang, memang ya itu dia dipicu oleh faktor ketakutan. Takut datang ke rumah sakit. Nah, hal-hal ini sebenarnya merupakan salah satu dampak dari COVID itu sendiri, di mana akibat dari pandemi ini, maka pasien datang kontrol itu biasanya dalam tahap lanjut misalnya, karena adanya ketakutan-ketakutan tadi. Nah, perlu diketahui bahwa beberapa jenis penyakit, jika misalnya tidak ditangani dengan diagnosis dengan cepat dan ditangani dengan tepat juga, itu akan berefek pada perkembangan penyakit itu menjadi lebih advance atau lebih lanjut. Misalnya, tumor yang awalnya bisa dilakukan pengangkatan dalam stadium-stadium awal, stadium 1, stadium 2, itu harus menjadi tumor mungkin yang stadium lanjut, stadium 3, ataupun bahkan misalnya ada sudah terjadi gambaran penyebaran, baik itu ke organ lain maupun misalnya hepar, hati, ataupun ke paru-paru, ataupun ke organ sekitar. Ya, inilah mungkin yang kita harus edukasi ke masyarakat, bahwa untuk layanan bedah, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Artinya begini, dalam kondisi COVID seperti sekarang ini pun, ya, layanan-layanan bedah itu tetap berjalan dengan seperti biasanya, terutama untuk bedah emergensi. Contoh dari bedah emergensi adalah misalnya appendicitis. Appendicitis itu adalah usus buntu, itu tetap berjalan seperti biasa ya, karena tidak akan mungkin karena pandemi COVID kemudian usus buntu ini kemudian kita lakukan penundaan, karena efeknya akan jauh lebih besar ya. Ada akan muncul nanti namanya peritonitis, adalah kebocoran dari isi organ perut itu ke dalam rongga perut yang kemudian menyebabkan infeksi seluruh organ di dalam. Itu efeknya jika misalnya tindakan-tindakan emergensi ini kemudian kita harus pending atau postpone karena alasan pandemi ini. Kedua, kasus-kasus misalnya hernia, usus turun yang memang sudah tidak bisa kembali lagi. Namanya kalau di kedokteran adalah hernia eriponibel. Ini cenderung akan menyebabkan resiko yang lebih besar, seperti misalnya adanya kerusakan usus yang menyebabkan usus harus dipotong. Itu adalah kasus-kasus emergensi sebenarnya. Kemudian kasus emergensi lain misalnya adanya kebocoran dari lambung karena penggunaan obat-obatan yang tidak terkontrol dari dokter. Contoh seperti obat-obat yang kalau di istilah kedokteran kami menamakan NSAID. NSAID itu adalah obat-obat peredah nyeri, seperti misalnya untuk kasus rematik yang pasien minum tanpa dikontrol oleh dokter. Artinya biasanya dia beli sendiri. Dibeli sendiri dalam penggunaan jangka waktu lama, tentunya akan menyebabkan penipisan ya. Penipisan dari selaput yang melindungi lambung dan kemudian bisa cenderung menyebabkan kebocoran. Kasus-kasus seperti ini tidak akan mungkin kita lakukan tindakan ditunda. Tunda dulu deh, nanti saja setelah misalnya COVID berlalu atau ini harus segera dan emergensi, karena kenapa? Bersifat mengancam nyawa. Adapun kasus-kasus misalnya yang bisa dilakukan penundaan, tapi tetap di bawah
kontrol dari dokter di rumah sakit. Contoh misalnya kasus usus turun atau hernia yang masih reponibel. Reponibel artinya itu masih hilang timbul. Kalau mengedan baru kemudian keluar dan masih bisa didorong naik. Itu namanya reponibel, masih bisa didorong naik. Itu bisa kita lakukan penundaan tapi di bawah pengawasan dokter. Misalnya kalau kasusnya berlanjut menjadi irreponibel, turun kemudian tidak bisa naik lagi, maka itu adalah membutuhkan tindakan yang segera. Itu adalah beberapa kasus. Terus kemudian kasus-kasus tumor misalnya. Kalau tumornya dinilai bahwa tumor ini adalah berpotensi jinak, maka kemungkinan kita mengambil keputusan bahwa bolehlah ditunda misalnya beberapa saat, tapi tetap di bawah pengawasan kami. Nah, adapun memang beberapa kasus misalnya bahwa kemungkinan besar tumor seperti ini berpotensi untuk ganas atau terjadi penyebaran ke organ lain, maka kami melakukan tindakan termasuk tindakan yang segera. Gunanya apa? Adalah untuk memberikan terapi yang tepat, cepat, supaya tidak terjadi penjalaran ke organ-organ lain misalnya. Nah, untuk itu mungkin yang harus disampaikan intinya bahwa tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan, karena tentunya kami sudah memberikan supervisi yang ketat terkait dengan pengelolaan pasien COVID, yang mana non-COVID lain, COVID juga lain. Seperti itu mungkin, Mbak Ika. Baik, nah kalau seumpama seperti ini memang ada hal-hal yang sifatnya harus dilakukan karena darurat atau emergency. Tapi dok, seperti ini, mengingat rumah sakit kita ini adalah rumah sakit rujukan beberapa untuk kawasan utara Sulawesi Selatan, mau tidak mau, apalagi kita ini rujukan COVID seperti itu ya, salah satu rumah sakit rujukan COVID. Nah, meskipun dikatakan dokter tadi memang ada pemberlakuan secara ketat pasien yang masuk seperti itu, tapi dalam konteks yang sudah emergensi, kemudian kesakitan, malah tidak sedikit yang mungkin teriak-teriak saking sakitnya gitu ya. Kemudian ternyata setelah dilakukan tes PCR seperti itu, dia ternyata reaktif. Nah, ini adalah sebuah situasi yang bagi saya sendiri, saya gimana ya? Nah, bagaimana dok seperti itu? Pertanyaannya bagus, Mbak Ika ya. Jadi bagaimana misalnya kalau misalnya ternyata pasien tersebut kondisinya emergensi, kemudian ternyata hasil tesnya itu reaktif atau positif untuk COVID. Nah, kami di Rumah Sakit Umum Andi Makassau ya, pihak manajemen itu sudah menyediakan kamar operasi khusus untuk pasien-pasien positif COVID ya. Seperti misalnya yang kami lakukan sekitar 2-3 minggu lalu, karena kami khawatir pasien ini positif COVID ya, positif COVID. Di samping itu pasien tersebut menderita gula darah yang tinggi, dan di kakinya itu ada luka yang sangat berpotensi untuk menyebar ke atas, memperberat COVID-nya sendiri. Maka kami diskusi dengan keluarga untuk menganjurkan dilakukan amputasi sekitar di kakinya itu. Gunanya apa? Untuk mencegah penyebaran, karena memang sudah menghitam dan kemudian ditakutkan. Kami memprediksi bahwa kemungkinan bisa akan memperberat kasusnya, itu sesak napas ya, akan tambah berat ke dalam kondisi penyakit ini. Maka kami putuskan untuk melakukan tindakan amputasi. Tindakannya pun kami lakukan di ruangan operasi yang memang terstandarisasi, artinya memang sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Apalagi namanya ada exhaust fan ya, diusahakan sebisa mungkin bahwa kamar operasi itu adalah steril dan bisa mengalirkan udara dari dalam keluar ya, jadi satu arah. Dan kami lakukan memang sesuai dengan standar-standar yang ada, seperti misalnya penggunaan APD level 3. Meskipun memang secara, kalau mau ditanya jujur ya, dokter lebih senang operasi misalnya pasien dalam kondisi menggunakan hazmat APD level 3 atau tidak. Tentunya kami lebih bagus menggunakan seperti yang biasa. Karena kenapa? Kami lebih leluasa. Ingat bahwa tindakan operasi adalah tindakan menggunakan gerakan, tenaga, dengan penggunaan misalnya alat-alat APD, alat perlindungan diri level 3, ini akan membatasi gerakan seorang dokter dalam melakukan tindakan operasi. Tapi apa boleh buat, karena memang ini adalah tindakan emergensi yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar jika tidak dilakukan, maka
keputusannya memang harus dilakukan meskipun memang dalam kondisi seperti itu. Jadi tidak ada istilah bahwa ini pasiennya COVID, saya harus menunda tindakan. Jika memang emergensi dan perlu diketahui bahwa seorang dokter itu memang lebih sering dia adalah sebagai decision maker pengambil keputusan. Ketika misalnya ada sesuatu yang lebih membahayakan efeknya ke depan, maka kita akan melakukan tindakan yang mana risikonya jauh lebih kecil ketimbang efek nanti yang diakibatkan. Seperti pasien yang tadi saya katakan bahwa ya memang agak beresiko, harus pakai hazmat APD level 3, masuk di kamar operasi dengan teman-teman semua dengan tim. Tapi jika tidak dilakukan, tentunya akan memperberat penderita ini, apalagi dia sekarang menderita COVID. Jadi tetap jalan operasinya untuk emergensi. Emergensi, iya. Meskipun setelah mungkin di rapid antigen itu dia reaktif, bahkan setelah PCR dia positif ya. Iya. Ini mau tidak mau harus dilaksanakan. Iya, harus dilakukan. Baik, tapi sejauh ini dok, ini mungkin pertanyaan pemirsa juga ke kami gitu. Masih seputar COVID, sebenarnya beda dari pembahasan kita. Ini dok, bagaimana progres perkembangan pasien COVID dok? Ini ada yang bertanya ini. Oke, silakan dok. Jadi mungkin progres beberapa mungkin hal yang saya bisa sampaikan tentang progres ya. Untuk di rumah sakit sendiri ya, nakes ya, tenaga kesehatan, dokter, teman perawat, teman misalnya bidan ya, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit itu kami memang sudah dilakukan vaksinasi ya. Itu progres satu. Dan kemudian kedua, untuk progres penanganan COVID, untuk penanganan COVID sendiri di rumah sakit memang apalagi namanya yang seperti yang sering saya ulang yang sebelumnya dari minggu-minggu lalu, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang penanganan COVID, bahwa yang muncul kan jangan sampai saya nanti dirawat inap bersama pasien-pasien COVID ya. Jangan sampai misalnya malah saya tertular misalnya di rumah sakit. Ya, makanya takut datang ke rumah sakit. Nah, untuk penanganan COVID di rumah sakit kami memang menyediakan bangsal yang berbeda ya. Bangsal yang berbeda. Terus kemudian kalaupun mesti misalnya dilakukan tindakan operasi, kamar operasinya pun berbeda. Tapi sejauh ini dok, izin saya potong. Yep. Sejauh ini apakah ada pasien COVID yang di rumah sakit Om Hani Makassar sejauh ini yang ditangani memang harus diberikan tindakan operasi sejauh ini? Sejauh ini ada. Pernah? Dan ada beberapa ya. Bukan cuma dari bagian bedah, juga dari bagian teman-teman dari dokter kandungan juga melakukan seperti itu ya. Karena sebelum masuk rumah sakit kan kami melakukan screening ya. Screening misalnya pasien hamil, kemudian ada indikasi untuk seksosesaria, SC, dan kemudian kami dapatkan adanya kasus positif. Kan tidak mungkin, nanti dulu ya bayinya jangan dikeluarkan dulu, ini positif ibunya, tangani dulu ibunya. Tidak mungkin, ya. Karena juga akan berbahaya bagi janinnya. Janin jika misalnya sudah waktunya, ada kontraksi misalnya, dan berdasarkan dari penilaian dari teman-teman dokter kandungan, bahwa indikasinya sekarang ini harus keluar, harus dilakukan seksio, maka tidak ada jalan lain, ya dokternya harus memakai APD level 3 masuk dan dikerjakan di kamar operasi yang khusus untuk COVID. Jadi ada beberapa kasus malah kita harus lakukan seperti itu. Iya. Dan itu sudah dilakukan dan alhamdulillah sekarang ini ya. Sudah dilakukan ya, jadi itu termasuk adalah progres dan sudah dari dulu sebenarnya, sudah dari dulu semenjak masa COVID, karena ini kasus emergensi sebenarnya ya, jadi tidak bisa tidak dilakukan pada saat itu juga, karena pertama akan membahayakan bayinya dan kemungkinan juga bisa membahayakan ibunya. Dan memang sejauh ini bisa disampaikan bahwa memang tenaga medis saat ini di RSUD Andi Makassar memang sudah mendapatkan vaksin COVID seperti itu. Dan rencananya juga nanti bagi Anda ya warga umum, PNS, TNI, Polri juga sudah dilakukan vaksin untuk tahap kedua seperti itu. Dan baik, sebelum kita jeda seperti ini dok, seputar pelayanan apalagi kan sekarang masyarakat saja sih yang menanggapi bahwa ini kehidupan normal. Tapi bagi saya meskipun sudah divaksin ya jangan langsung pesta pora seperti itu, seperti yang sedang viral beberapa waktu yang lalu. Gitu.
bagaimana tingkat daripada volume masyarakat yang, atau memang dari meskipun saat awal-awal COVID merebak tidak ada penurunan angka pasien operasi untuk RSUD Andi Makassar? Oh ya, jujur kalau misalnya dikatakan bahwa jumlah kunjungan pasien-pasien ataupun jumlah tindakan operasi itu memang agak ada penurunan misalnya, ya ada penurunan selama pandemi ini. 1 tahun terakhir ya? Iya, 1 tahun terakhir memang ada penurunan, dan ya seperti saya katakan tadi, penurunannya sebenarnya adalah diakibatkan oleh adanya image, adanya semacam opini yang berkembang bahwa ketakutan muncul di rumah sakit itu karena itu tadi, jangan sampai saya masuk rumah sakit niatnya untuk dioperasi malah COVID misalnya. Nah itu dia, malah di-COVID-kan. Ya istilah-istilah seperti inilah mungkin yang berkembang, dan kemudian justru efeknya yang seperti saya katakan di awal tadi. Jadi jadinya pasien datang itu dalam kondisi stadium yang lebih lanjut misalnya, takut memeriksakan diri sehingga datang dalam kondisi misalnya tumornya menjadi lebih besar. Bisa dibayangkan kalau ada tumor nunggunya 1 tahun. 1 tahun. Dan perlu diketahui bahwa tumor itu adalah sesuatu yang terus berkembang. Ya, Anda tidur, Anda lagi istirahat, dia akan berkembang juga, dan dia akan mengambil nutrisi, sebagian nutrisi dari yang kita makan. Jadi dia akan berkembang, dan rata-rata tumor itu adalah cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sebenarnya dibandingkan misalnya dengan organ lain. Misalnya begini, tumor setelah diteliti bahwa dia mempunyai proses pembelahan sel yang jauh lebih cepat. Misalnya normalnya sel misalnya membelah 1 kali dalam 24 jam. Kalau sel tumor enggak, mungkin bisa sampai 10 kali, makanya dia tambah besar nanti jadinya. Jadi makin dibiarkan maka efeknya malah makin besar. Nah, hal-hal inilah mungkin yang kita harus mengedukasi ke masyarakat bahwa bolehlah mungkin ada ketakutan, tapi untuk menunda misalnya tindakan-tindakan operasi yang mesti dilakukan tentunya harus memang di bawah pengawasan. Kalau memang tindakan tersebut memang diharuskan emergensi, maka itu jauh lebih bagus. Karena kenapa? Kami tentunya sebagai dokter tetap mempertimbangkan efek-efek yang akan muncul nanti ke depannya, bagaimana misalnya jika ditunda tindakan-tindakan operasinya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya masih ingin, tapi masih ada pertanyaan satu lagi, Dok, sebelum kita jeda begini. Yeah. Bagaimana kalau pasien yang tambah obat, Dok? Biasanya kan begini, sambung obat gitu istilahnya. Nah, karena dia kalau ke rumah sakit, ini jantung kayaknya ya. Ini pasien jantung. Bapak saya pasien jantung, dan biasanya yang mengambil obat itu saya katanya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak usah saya ke rumah sakit karena obatnya toh juga ada di luar. Gimana tuh, Dok? Berinisiatif untuk menjadi dokter pribadi untuk bapaknya. Nah, silakan. Saya bantu. Inilah yang sempat saya jelaskan tadi bahwa ada pengobatan itu sebenarnya harus dibawa kontrol dari dokter. Saya memberikan contoh tadi untuk kasus misalnya Verforasigaster, ya. Mungkin pada saat datang diperiksa seorang pasien, kita berikan obat-obatan tertentu misalnya, ya, obat-obatan penghilang rasa sakit. Nah, dalam takaran tertentu yang kita anggap aman, kita mungkin akan meresepkan misalnya untuk 10 hari lah misalnya. Kemudian nanti kita lihat responnya. Jika misalnya 10 hari ada perbaikan, kita akan menurunkan dosisnya, berusaha menurunkan dosisnya. Karena terapi yang terbaik sebenarnya adalah dosis rendah-rendah mungkin, tapi efeknya cukup untuk mengurangi keluhan yang ada bagi pasien. Jadi sama dengan misalnya obat anti hipertensi atau obat gula lah misalnya, ya. Obat pasien-pasien yang menderita DM, diabetes mellitus, itu pada tahap awal mungkin kita berikan misalnya dengan dosis misalnya 10 mg lah, ya. Kita lihat kontrol, dosisnya kayaknya gulanya turun drastis, lumayan bagus. Maka mungkin untuk periode selanjutnya kita cukup berikan misalnya 5 mg, kurangi setengahnya misalnya. Nah, sama dengan kasus-kasus hipertensi. Pengobatan jantung misalnya, jika misalnya diberikan pengobatan dan toh misalnya ada perbaikan, mungkin saja dosisnya dikurangi. Nah, akibatnya jika misalnya harus membeli di luar, yang saya beli kan sama, Dok, dengan dosisnya. Iya, dosisnya memang sama waktu itu. Tapi jangan sampai sekarang sebenarnya kasusnya tekanan darahnya, misalnya tekanan darah yang bersangkutan itu sudah mulai turun, misalnya stabil. Sesaknya sudah mulai berkurang, ya. Jadi
Mungkin saja setelah episode selanjutnya kita malah mengurangi dosis obatnya, gunanya apa? Untuk mengurangi ketergantungan. Itu satu sebenarnya. Kemudian kedua, selain ketergantungan bahwa toh ada perbaikan. Nah, mesti diingat bahwa obat-obatan itu adalah sejenis zat kimia yang dimasukkan ke dalam badan dan itu akan diekskresi oleh ginjal. Makin banyak obat kimiawi yang kita minum, sebenarnya yang menderita adalah ginjal dan hepar, hati. Ya. Jadi alangkah baiknya pengobatan yang bijak adalah dosis rendah-rendah mungkin, tapi efeknya cukup untuk menghilangkan keluhan ataupun gejala yang ada. Nah, seperti itu. Itulah gunanya kalau misalnya datang kontrol, kita bisa melakukan edukasi. Oh Pak, ini saya lihat ada perbaikan. Oh, rekam jantungnya ada perbaikan, saya berikan obat ini. Saya kurangi dosisnya misalnya. Oh, saya satu hari minum, 1 hari alfa misalnya. Tentunya kalau misalnya beli sendiri, informasi-informasi seperti ini tidak akan didapatkan. Iya, ini sama kasus saya sendiri, Dok, ya, saya penderita hipertiroid ya. Jadi dulu itu benar-benar jangan berinisiatif beli sendiri karena saya pernah mengkonsumsi itu 1 biji beberapa bulan. Ternyata pas datang lagi saya pikir masih sama, ternyata sudah setengah saja. Ternyata dosisnya dikurangi. Gitu, karena setelah dilakukan FT4 dan seterusnya, oh sudah bagus ini setengah saja. Bahkan pernah jangan diminum dulu lah kayak gitu katanya. Jadi penting untuk konsul ke dokter ya. Saudara jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan kembali lagi bersama Dr. Muhyiddin menyapa Anda di TV Peduli. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Baik, saudara, Anda masih bersama kami dengan tema kita pelayanan bedah COVID di RSUD Andi Makassau. Baik, ini Dok, kembali kita beberapa pekan yang lalu kita sempat mengulas seputar inovasi terbarukan ya, yang diluncurkan oleh RSUD Andi Makassau. Dari Salamaki kemudian bertransformasi lagi dengan kehadiran dokter kemarin ya. Ini mungkin pemirsa ada yang belum tidak sempat menyaksikan kita waktu itu, Dok. Mungkin bisa disampaikan kembali kepada pemirsa di rumah seputar pelayanan terbarukan yang disodorkan oleh RSUD Andi Makassau. Iya, jadi memang di saat seperti sekarang ini ya, maksudnya kita sudah memasuki zaman digitalisasi. Semuanya serba digital. Apalagi untuk zaman-zaman seperti sekarang ini, zaman pandemi COVID ini, inovasi terkini dalam hal layanan kesehatan itu terus kami lakukan. Memang salah satunya adalah beberapa bulan yang lalu kami meluncurkan program Salamaki. Itu adalah sebuah program layanan dari Rumah Sakit Umum Andi Makassau, di mana pasien bisa bertatap muka secara virtual dengan online dengan dokternya ya, di program tersebut. Terus kemudian 3 minggu lalu kami siap-siap meluncurkan juga adalah digitalisasi dalam hal kali ini bukan dengan dokternya, tapi dalam hal antrian ya. Jadi dengan melalui WhatsApp ya dan melalui website Rumah Sakit Umum Andi Makassau, pasien sudah bisa melakukan antrian dan jadwal kapan mau bertemu dengan dokternya. Jadi masuk di situs Rumah Sakit Umum Andi Makassau.go.id. Di sana itu ada login untuk antrian. Jadi untuk pasien baru mungkin memang harus mendaftar dulu sampai nanti muncul adalah adanya namanya medical record. Bagi yang pasien lama yang sudah ada medical recordnya itu bisa menentukan antriannya. Misalnya hari ini saya mau ketemu dokter ini misalnya ya, saya ada itu sudah bisa dilakukan dengan melalui website tersebut. Gunanya apa? Untuk meminimalisir kerumunan sebenarnya. Jadi sebagai institusi layanan kesehatan, kami di Rumah Sakit Andi Makassau memang lebih concern dalam inovasi bagaimana kita menjadi pionir dalam hal mengurangi, meskipun memberikan layanan, tapi seminimal mungkin mengurangi kerumunan yang cenderung atau bisa mengakibatkan timbulnya penyebaran COVID. Nah, dengan layanan-layanan seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu baik melalui WhatsApp maupun melalui situs Rumah Sakit Umum Andi Makassau sendiri, itu pasien sudah bisa melakukan daftar antrian. Jadi tidak seperti misalnya bahwa saya harus datang pagi-pagi jam 8 baru kemudian antri di sana, dan tentunya itu akan memakan waktu bagi pasien dan kemudian juga menyebabkan timbulnya kerumunan. Dengan sistem yang kami terapkan sekarang ini, dengan pendaftaran lewat online ini, itu pasien sudah bisa melihat bahwa dia antrian ke berapa pada hari tersebut ya. Dokternya mulai jam berapa, antrian nomor berapa dia. Jadi bisa ditentukan jam berapa saya harus ke sana, dan tentunya tidak perlu lagi mengantri di sana tapi langsung ke ke poliklinik sesuai dengan nomor antrian yang ada. Seperti yang saya jelaskan bahwa memang ada aturan-aturannya, seperti misalnya bahwa jika antriannya itu misalnya yang bersangkutan itu antri, kemudian nomornya sudah dipanggil dan kemudian tidak ada, jika misalnya sampai 10 nomor di belakangnya itu dia belum datang, maka dia memang harus antri ulang. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa datangnya juga sesuai dengan nomor antriannya, ya dia akan cepat dilayani. Nah, seperti itu. Iya, jadi ini juga salah satu motivasi untuk memotong mata rantai COVID-19 yang pasti. Iya, betul. Dengan hadirnya digitalisasi antrian ya via WhatsApp, apalagi via WhatsApp hari gini, kalau lagi ditanya untuk apakah harus di Google pakai Play Store, sudah tidak pakai semuanya. Siapa sih hari ini nggak pakai WhatsApp ya? Apa kabar dunia gitu. Baik, kita jedah dulu, Dok. Saudara, saya masih akan segera kembali. Saya masih menantikan pertanyaan Anda di fanpage Facebook TV Peduli. Saya masih akan segera kembali selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dengan Bapak Dr. Mahyudin yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah, khususnya kaum ibu ya, yang selalu kapan, sering tanya saya, kapan baik Dr. Mahyudin? Ya, kalau beliau ada waktu dan kesempatan, kalau udah sekolah lagi keluar ya. Baik dok, tema kita ini masih seputar pelayanan bedah COVID di RSBA di Makassar. Ini kita ada di segmen terakhir sekarang. Iya. Nah, silakan ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, silakan. Iya. Info-info yang agak mendesak dan kemudian mungkin harus selalu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini kita masih dalam kondisi di masa pandemi, tetap waspada, tidak boleh bahwa ada sedikit kelonggaran bahwa mungkin pandemi sudah berkurang, tidak ya. Jadi maksud saya begini, dihimbau untuk tetap menggunakan masker misalnya. Ya, apalagi jika misalnya berinteraksi dengan orang dari dunia luar. Yang sering menjadi permasalahan adalah bahwa kita menganggap, toh ini saudara saya misalnya. Ada saudara berkunjung atau misalnya ada saudara yang datang, saya tidak usah pakai masker. Ini toh saudara saya, kakak teman kantor saya, bahwa ingat bahwa virus COVID ini bukan memandang bahwa ini siapa, anggaplah bahwa siapapun bisa terkena, ya. Nah, terkadang kita dilonggarkan pada kondisi seperti itu. Yang kedua, dalam kondisi-kondisi, ini kan cuma makan-makan saja. Hal-hal seperti inilah, ini adalah namanya memandang bahwa melonggarkan sebenarnya aturan-aturan dan kemudian efek yang bisa muncul, nah itu dia, kita takutkan bahwa akan meningkat lagi jika misalnya kita longgar dalam hal menerapkan protokol ini. Nah, itu adalah contoh-contoh tadi bahwa meskipun misalnya ya, sudah sebagian masyarakat terutama misalnya yang dari tenaga kesehatan, itu sudah dilakukan vaksin, tapi tetap protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan. Mengingat bahwa kita tidak tahu bahwa pada saat kondisi kapan virus itu bisa saja masuk ke dalam tubuh kita, dan kedua kita tidak mengerti bahwa siapa saja yang menderita sekarang ini ya. Kita tetap jadi bukan berarti bahwa sudah divaksin kemudian saya sudah free, saya sudah bebas, saya sudah sehat sekarang seperti itu, tentunya. Tapi izin dok, tabe saya potong lagi, asik menjelaskan. Ini sebenarnya ketika seseorang diberikan vaksin, itu kan ada pertanyaan pasti masuk dari kita nih. Itu kalau divaksin dok, kan seperti anak-anak. Kalau misalnya dia diimunisasi, kan campak, kena ji, katanya kena ji dok, tapi tidak parah. Apakah nanti seperti itu? Jadi kalau misalnya sudah divaksin, imunisasi bahasanya, kalau diimunisasi COVID begitu, apakah tetap kena tapi tidak parah? Kemudian bagaimana orang kalau yang tidak bisa divaksin. Nah, ketika virus itu datang, ini sedikit menarik. Silakan. Pertanyaan bagus. Nah, bagaimana efeknya setelah divaksin? Jadi perlu saya informasikan bahwa vaksinasi itu sebenarnya adalah memasukkan saat kalau yang sekarang ini jadi ada beberapa merek vaksin, ada Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca. Jadi untuk Pfizer sama AstraZeneca itu adalah protein dari virus itu, sedangkan untuk Sinovac itu yang dipakai sekarang ini itu adalah material virus yang sudah dimatikan, ya, virus yang sudah dimatikan.
Gunanya apa? Dimasukkan. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya sistem pertahanan tubuh. Jadi ketika benda asing masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita sudah diciptakan sedia mungkin untuk merespon, untuk menghancurkan benda asing tersebut, untuk mengenali dan kemudian memberikan respon terhadap benda asing tersebut. Nah, vaksinasi ini adalah memasukkan virus yang sudah dimatikan tadi untuk Sinovac ini ya. Nah, virus yang sudah dimatikan tadi itu akan memberikan direspon oleh tubuh kita dengan mengenali dulu pertama. Oh, ini virus inilah jenisnya. Maka kemudian setelah dikenali, maka tubuh kita akan membuat antibody namanya, imunitas terhadap virus itu. Jadi dikenali dulu pertama, baru kemudian dibuat antinya. Nah, setelah dibuat antinya, maka di dalam tubuh kita sudah terbentuk antibody inilah. Antibody inilah yang kemudian bisa mencegah pada saat ada serangan. Nah, istilahnya barigadenya ada. Ada barigadenya ada. Jadi orang yang sudah divaksin ya, itu dalam badannya itu sudah ada memori. Oh, tentara COVID ini yang datang dulu. Kami sudah punya imunitasnya dalam badan kami sudah punya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada serangan masuk COVID misalnya ya, masuk COVID. Betul, bisa saja karena tentaranya sudah ada, imunitasnya sudah ada, dua kemungkinan bisa kena, ataupun misalnya kalau misalnya virusnya tidak terlalu kuat, ya kenanya mungkin hanya efek-efek kecil saja ya, hanya efek-efek kecil saja maksud saya, hanya efek apalagi namanya gejala minor lah misalnya, ya gejala minor, jadi tidak terlalu kuat. Karena kenapa? Sudah ada. Berbeda misalnya kalau dia kena serangan pertama dari virusnya langsung, kemudian belum ada sistem pengenalan dari tubuh, maka tubuh baru kemudian membuat. Nah, proses membuat imunitas inilah yang kemungkinan kadang menyebabkan pasien turun dalam kondisi yang parah misalnya. Karena kenapa? Sudah drop duluan. Drop duluan, sementara antibodinya belum ada. Sementara antibodi itu belum ada yang terbentuk. Nah, kalau misalnya orang yang sudah divaksin, minimal bahwa sudah ada pengenalan terhadap virus yang ada. Sudah ada pengenalan terhadap virus ini, dan kedua sudah terbentuk meskipun mungkin ya dalam setelah 6 bulan itu kemudian akan maksimal setelah 6 bulan. Maksudnya begini, sudah dikenali virus ini, sudah dikenali oleh tubuh kita kan sudah pernah masuk lewat vaksin. Nah, efeknya mungkin ya dia terkena tapi mungkin dalam gejala yang ringan. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana yang tidak divaksin? Seperti saya untuk saat ini belum ada ininya. Iya. Untuk jika misalnya satu komunitas misalnya sudah divaksin semua, dan ada komunitas dan ada beberapa orang-orang tertentu yang tidak divaksin, tentunya dalam komunitas itu dia akan menjadi titik lemah, artinya yang rentan. Jadi mangsa adanya. Rentan jadi serangan, seperti itu. Dia akan jadi rentan terhadap serangan. Karena kenapa? Yang lain itu kan misalnya sudah ada kebal juga mungkin enggak, tapi maksudnya sudah ada antibodinya terbentuk dari vaksin itu. Tapi yang tidak kan jadi rentan nanti jadinya, rentan terhadap serangan. Nah, seperti itu. Jadi itu dia diungkapkan bahwa memang ada peraturan dari pemerintah bahwa memang harusnya semua. Karena kenapa? Nanti malah bisa kena yang rentan tadi yang tidak tervaksin. Iya, bahkan istilahnya penyakit yang jauh lebih ekstrim. Kalau misalnya saya hipertiroid, autoimun itu ada penyakit jantung, malah bisa dok ya selama ada rekomendasi dari dokternya. Jadi kita tidak putus harapan. Jadi memang beberapa aturan itu sudah direvisi. Dulunya untuk misalnya contoh saya berikan kasus yang agak banyak adalah hipertensi. Beberapa waktu lalu, waktu awal-awal vaksin itu, untuk kasus hipertensi itu batasannya 140, tensi 140 sistolnya ya, per 90. Nah, setelah misalnya berjalan waktu, kemudian setelah dilihat bahwa direvisi, akhirnya yang tensinya 160 pun, 160 pun sudah bisa. Yang sekarang itu tensi yang di bawah 180 bisa tetap divaksin. Jadi bukan karena kelonggaran, tapi karena perubahan keilmuan, diteliti ternyata bahwa oh ini bisa kok aman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa yang lansia nanti juga umurnya ini 60 tahun. Oh, ada edaran lagi kan sekarang. Oh, bisa ternyata ya. Apalagi nanti jika misalnya pemerintah saya rasa terus akan melakukan usaha-usaha bahwa bagaimana caranya supaya
seluruh masyarakat bisa tervaksin. Baik yang ada komorbidnya, yang dianggap rentan awalnya, itu nanti diberikan vaksin yang sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi kesehatan yang bersangkutan. Oke, kecuali kalau misalnya kasusnya tekanannya normal, stabil, pas mau divaksin tiba-tiba naik, berarti mungkin dia kaget. Oh, itu banyak itu. Baik, sebenarnya sih tidak hipertensi yang bersangkutan, Iya, tapi menjelang mau divaksin tiba-tiba tekanannya naik 140, 150 Iya. begitu ya, dan tidak harus istirahat dulu. Istirahat gitu kan. dulu, ya. Baik. Nah, baik Dok, ada lagi yang disampaikan terakhir seputar pelayanan bedah COVID di RSUD Adi Makassar sedikit saja? Iya, terakhir mungkin saya sampaikan bahwa kami di Rumah Sakit Umum Adi Makassar dalam rangka memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam masa COVID ini tentunya tetap menggunakan protokol-protokol yang sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan. Kami menyediakan ruang operasi khusus untuk pasien COVID dan kami menyediakan juga ruangan operasi untuk pasien non-COVID. Jadi intinya bahwa tidak perlu ada ketakutan dengan opini-opini yang berkembang di masyarakat bahwa ini nanti di-COVID-kan atau bagaimana. Yang jelas kita concern bahwa layanan kesehatan dalam terutama misalnya dalam bidang bedah itu tetap harus berjalan. Mengingat bahwa jika ada kondisi-kondisi yang mungkin kami temukan di lapangan seperti sekarang ini, misalnya penyakitnya bukan berubah sebenarnya menjadi lebih berat, tentunya kami berpikir bahwa tetap memberikan layanan meskipun dalam pandemi COVID untuk mencegah hal-hal seperti tadi saya bilang bahwa muncul dengan penyakit yang lebih berat ke depannya. Saya pikir demikian. Oke, baik. Jadi hal item yang saya bisa ambil pointernya gitu ya, poin-poinnya adalah jangan kita takut. Kalau emang sakit ada keluhan, selama tidak bisa dikomunikasikan via WhatsApp, langsung ke sana. Apalagi yang sifatnya emergensi seperti itu, karena jangan sampai ini bertambah parah dan jangan menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Karena dokternya di rumah sakit begitu. Dan apapun itu RSUD Adi Makassar tetap memberikan pelayanan efisien, akurat dan prima kepada seluruh masyarakat, terkhusus untuk pelayanan bedah seperti itu akan tetap dilakukan meskipun mungkin nantinya akan ditemukan pasien terkonfirmasi atau mungkin positif. Tentunya banyak step yang sudah dilakukan dan kita sudah melakukan itu dengan sangat baik, efisien, dan terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang bertugas di Komite Medik Rumah Sakit Umum Adi Makassar, salah satunya kepada dokter yang telah memberikan dan mewakafkan waktu dan ilmu yang pasti, dan juga kepada masyarakat terima kasih untuk full supportnya. Jangan ada mendengarkan hoax dan ujaran kebencian di luar sana ya, karena intinya COVID ini adalah musuh kita bersama. Tidak, dan yang pasti adalah teman-teman dokter adalah orang-orang yang paling rentan sebenarnya terinfeksi seperti itu. Jadi kita harus memberikan dukungan moral dan juga full support untuk teman-teman dokter, terkhusus Komite Medik Rumah Sakit Umum Adi Makassar. Terima kasih sekali lagi Dok. Dan untuk Anda silakan ke rumah sakit ya jika ada keluhan, dan untuk pelayanan bedah ini tetap dibuka sesuai dengan instruksi dan akan dilakukan sebaik mungkin untuk seluruh masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa.